Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bahagia untuk kita semua. Untuk materi pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas yaitu tentang kesetimbangan kimia yang merupakan materi kimia di kelas 11. Adapun materi ini kita bagi menjadi dua bagian. Di sini merupakan bagian pertama dari materi kesetimbangan kimia, di mana kesetimbangan kimia di bagian satu ini mempunyai tujuan pembelajaran, yaitu diharapkan setelah kegiatan pembelajaran ini peserta didik dapat menjelaskan kesetimbangan dinamis. Adapun untuk cakupan materinya pada materi kesetimbangan kimia di bagian pertama ini yaitu konsep kesetimbangan. Ketika kita mendengar kata kesetimbangan ataupun setimbang, seimbang, apa yang ada di benak kita? Tentunya ada beberapa hal yang bisa terlintas seperti setimbang itu sama, atau mungkin setimbang itu setara, atau yang lain, atau bisa dikaitkan dengan suatu alat yaitu timbangan. Di sini mungkin tidak terlalu salah ketika kita kaitkan dengan alat yang kita tunjukkan di sini yaitu timbangan. Akan tetapi di konsep kesetimbangan kimia ini nanti adalah kesetimbangan dalam hal reaksi. Sehingga kita akan mengenal lebih jauh tentang istilah kesetimbangan ini dalam konsep kimia yaitu reaksi kesetimbangan. Untuk reaksi kimia itu sendiri, berdasarkan sifat berlangsungnya, kita membedakan menjadi dua reaksi, yaitu reaksi yang searah atau irreversible dan dua arah yaitu reversible. Untuk reaksi yang searah di sini dikatakan sebagai reaksi yang ke kanan. Apa itu reaksi yang ke kanan? Tentunya nanti akan kita bahas melalui ilustrasi gambar. Sedangkan untuk reaksi yang dua arah atau yang dikatakan reaksi reversible, ini dikatakan sebagai reaksi yang ke kanan dan ke kiri. Untuk memahaminya, kita lihat ilustrasi gambar. Untuk yang reaksi searah atau irreversible, kita bisa melihat di sini ada contoh di mana kita membakar kertas. Apakah kertas yang menjadi abu ini bisa kembali di mana abu itu membentuk kertas? Tentunya tidak. Berarti di sini dikatakan reaksinya hanya ke kanan atau kita sebut sebagai reaksi yang membentuk produk. Sehingga abu dari kertas tersebut adalah produk dari peristiwa pembakaran kertas. Sedangkan untuk reaksi reversible atau dikatakan reaksi yang ke kanan dan ke kiri, kita ilustrasikan ketika kita memasak air di dalam wadah tertutup. Di sini terjadi peristiwa penguapan. Air menguap, menempel di tutup, dan terjadi pengembunan sehingga air akan menetes kembali ke dalam panci atau tempat yang digunakan untuk memasak ini. Sehingga dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa reaksi reversible di sini adalah reaksi yang membentuk produk dan membentuk reaktan kembali. Selanjutnya, kita akan membahas lebih detail tentang reaksi searah dan dua arah. Kita mulai dari reaksi yang searah. Untuk memahaminya, kita berikan contoh sebagai berikut. Misalkan di sini ada reaksi antara NaOH ditambah HNO3 menjadi NaNO3 plus H2O. Bisa kita amati, ini adalah contoh reaksi searah. Apa saja ciri dari reaksi searah? Yang pertama, ditulis menggunakan tanda panah seperti ini. Artinya tanda panahnya hanya searah atau dikatakan reaksi ini berlangsung ke kanan sehingga di sini ditulis dengan satu anak panah ke kanan. Reaksi ini akan berhenti. Di sini disebutkan reaksi terhenti, di mana terhentinya itu ketika reaktan dalam hal ini NaOH atau HNO3 habis. Bisa dua-duanya habis atau salah satunya habis membentuk produk. Sehingga reaksinya dikatakan terhenti. Ketika reaksinya sudah terhenti, reaksi ini terhenti dan produk yang terbentuk ini akan tetap menjadi produk, tidak terurai lagi menjadi reaktan. Sehingga NaNO3 dan H2O ini akan tetap dalam bentuk NaNO3 dan H2O, tidak akan kembali menjadi NaOH dan HNO3 kembali. Ini yang dikatakan sebagai produk tidak terurai menjadi reaktan. Dan dikatakan pula reaksi ini adalah reaksi yang berkesudahan atau selesai. Dianggap selesai sama dengan tadi yang terhenti. Kita bandingkan dengan reaksi yang dua arah.
Untuk reaksi dua arah, kita lihat contoh soalnya. Misalkan di sini di reaksi N2 plus 32 menjadi 2NH3, ataupun pada kasus seperti yang di awal disampaikan, yaitu ketika kita memasak air. Mengapa dua reaksi ini dikatakan reaksi dua arah? Yang pertama dicirikan dengan ditulis dengan dua anak panah, yaitu ke kanan dan ke kiri. Di sini ke kanan dan ke kiri. Selanjutnya reaksi terus berlangsung. Mengapa reaksi ini terus berlangsung? Karena reaksi ini antara reaktan membentuk produk, terjadi reaksi bolak-balik. Reaktan membentuk produk, produk terurai kembali membentuk reaktan. Ditandai dengan tanda panah ke kanan dan ke kiri. Produk terurai kembali menjadi reaktan. Di sini ya, produk kembali lagi menjadi reaktan. Atau di sini H2O sebagai produk terurai kembali menjadi reaktan. Terus ciri yang menarik keempat yaitu reaksi berlangsung secara mikroskopis. Secara kasat mata kita tidak akan melihat peruraian dari NH3 ini menjadi reaktan kembali, atau H2 gas ini menjadi liquid kembali. Akan tetapi ini akan berlangsung terus-menerus, sehingga perubahannya lebih kepada perubahan secara mikroskopis. Nah, uniknya untuk yang reaksi dua arah ini, bila mana memenuhi persyaratan, yaitu terjadi pada ruang tertutup, kemudian laju ke kanan sama besar dengan laju ke kiri, artinya laju pembentukan dan penguraiannya ini sama besar, dan reaksi ini berlangsung terus-menerus secara mikroskopis, maka reaksi tersebut dapat dikatakan sebagai reaksi kesetimbangan. Jadi syarat untuk suatu reaksi dikatakan sebagai reaksi kesetimbangan tentunya harus memenuhi 3 unsur, yaitu ruang tertutup, laju reaksi ke kanan dan ke kiri sama besar, dan terjadi perubahan yang terus-menerus secara mikroskopis. Untuk selanjutnya ada dua jenis reaksi kesetimbangan. Yang pertama yaitu reaksi kesetimbangan homogen, yang kedua reaksi kesetimbangan heterogen. Coba perhatikan dari dua contoh reaksi ini. Di sini digolongkan sebagai kesetimbangan homogen, sedangkan yang bawah ini adalah kesetimbangan heterogen. Kira-kira apa yang membedakan dari dua reaksi antara yang atas dan bawah ini sehingga dapat digolongkan menjadi kesetimbangan homogen dan heterogen? Setelah kita amati, ternyata di sini kesetimbangan homogen itu dikatakan homogen karena reaksinya di sini ada kesamaan fase. Jadi baik reaktan maupun produknya fasenya semuanya sama. Misalkan di sini nitrogen dalam bentuk gas, hidrogen dalam bentuk gas membentuk amoniak yang dalam bentuk gas juga. Demikian pula untuk reaksi yang lain. Jadi semuanya fasenya sama. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa kesetimbangan homogen terjadi ketika fase atau wujud yang ada dalam reaksi tersebut semuanya sama. Analogi dengan kesetimbangan homogen, maka di kesetimbangan heterogen kita dapat menyimpulkan bahwa kesetimbangan tersebut terjadi ketika zat yang ada pada reaksi ini berbeda. Boleh satu atau mungkin berbeda semuanya. Jadi di sini dikatakan salah satu berbeda saja sudah bisa dikatakan sebagai kesetimbangan heterogen. Jadi kesetimbangan heterogen di sini terjadi ketika fase atau wujud zatnya berbeda. Tidak harus semuanya berbeda, tapi ada salah satu yang berbeda juga sudah bisa dikatakan sebagai kesetimbangan heterogen. Dan karena ini keduanya ada kesetimbangan, maka reaksinya tetap ditandakan dengan tanda panah bolak-balik di sini. Sebagai ciri dari kesetimbangan ini adalah berupa reaksi kesetimbangan atau dikatakan reaksi kesetimbangan. Selanjutnya, untuk memahami konsep kesetimbangan ini dengan lebih mendalam, kita pahami melalui latihan soal. Di sini akan kami sajikan 5 latihan soal untuk mendalami konsep kesetimbangan kimia. Untuk latihan soalnya sebagai berikut, bisa dipahami terlebih dahulu atau diperhatikan. Di sini tentang reaksi irreversible, dan di nomor 2 tentang penentuan reaksi mana yang merupakan reaksi bolak-balik atau dua arah atau yang reaksi reversible. Selanjutnya untuk nomor 3 di sini kalian disuruh menentukan reaksi yang berupa kesetimbangan heterogen ditunjukkan oleh reaksi nomor berapa. Tentunya ini sudah ada dalam pembahasan ketika kalian tadi memperhatikan di pembahasan materinya. Selanjutnya di nomor 4
suatu reaksi dikatakan mencapai kesetimbangan. Berarti ini termasuk pertanyaan yang mengacu pada syarat untuk suatu reaksi dinyatakan sebagai reaksi kesetimbangan. Adapun yang terakhir, nomor 5 di sini, yang bukan merupakan ciri-ciri keadaan setimbangan dinamis, atau di sini yang bukan merupakan atau di luar syarat reaksi kesetimbangan. Itu apa saja? Setelah kalian memahami dan memperhatikan contoh soal, kita mulai untuk melakukan pembahasan terhadap latihan soal yang sudah kita berikan. Yang pertama, untuk di soal nomor 1 di sini ada pernyataan yang benar tentang reaksi irreversible. Sekali lagi, irreversible itu adalah satu arah atau yang dikatakan tidak dapat balik. Berarti ada pernyataan-pernyataan di sini yang merupakan ciri dari reaksi irreversible. Kita bahas di sini. Ternyata jawabannya adalah yang E, yaitu reaksinya berhenti apabila salah satu atau semua reaksi habis. Di sini reaktan habis tentunya ya. Jadi ini salah satu ciri khas dari reaksi irreversible, yaitu reaksi dikatakan berhenti atau terhenti. Ini jawaban untuk reaksi untuk reaksi irreversible pada soal nomor 1. Tentunya pernyataan A sampai D justru menunjukkan reaksinya adalah reversible atau reaksi yang dapat balik. Selanjutnya untuk soal nomor 2. Di sini disebutkan mana yang merupakan reaksi bolak-balik atau dua arah atau reversible. Tentunya sebenarnya gampang kalau kita memahami bahwa ciri dari reaksi kesetimbangan adalah ditunjukkan dengan tanda panah bolak-balik. Jadi bisa kita pastikan di sini adalah jawabannya A. Selanjutnya di nomor 3, di sini dituliskan reaksi, terus kalian disuruh untuk menentukan mana yang reaksi heterogen. Ingat, reaksi heterogen atau kesetimbangan heterogen dicirikan dengan ada salah satu atau semua reaktan maupun produk mempunyai fase atau wujud yang berbeda. Misalkan kita lihat di nomor 1 ini ternyata ada S yang berbeda di sini, yaitu sebagai wujud solid, yang lain gas. Berarti bisa dikatakan karena ini reaksinya setimbang dengan adanya tanda panah bolak-balik ini dan ada fase yang berbeda, maka nomor 1 ini merupakan kesetimbangan heterogen. Sedangkan nomor 2, karena semuanya sama, fasenya gas, berarti ini adalah homogen. Nomor 3 di sini SSLG. Berarti berbeda, berarti nomor 3 ini termasuk yang heterogen. Sedangkan nomor 4 gas. Berarti ini semua sama sehingga homogen. Adapun di sini pertanyaan adalah heterogen, berarti adalah 1 dan 3. Dari sini tentunya jawabannya adalah B atau 1 dan 3 yang merupakan reaksi kesetimbangan heterogen. Selanjutnya untuk nomor 4, di sini suatu reaksi dikatakan mencapai kesetimbangan. Berarti ini syarat untuk dikatakan sebagai reaksi setimbang atau kesetimbangan. Yaitu jawabannya tentunya yang A, yaitu laju reaksi ke kiri sama dengan reaksi ke kanan. Ini merupakan salah satu syarat untuk dikatakan reaksi setimbang. Selain yang ciri yang lain yaitu laju ke kiri dan ke kanan sama, yaitu ada perubahan secara mikroskopis, selanjutnya reaksi berlangsung secara terus-menerus tentunya ya, dan ada beberapa ciri yang menandakan kalau reaksi itu merupakan setimbangan, yaitu berlangsung pada ruang yang tertutup. Berarti di sini salah satu cirinya adalah kesetimbangan dikatakan reaksi setimbang, yaitu jika laju reaksi ke kiri dan ke kanannya sama. Untuk nomor 5 atau nomor yang terakhir, di antara pernyataan berikut yang bukan, hati-hati di sini ada keterangan bukan. Berarti di sini adalah kalimat negatif atau justru pernyataan yang salah dari ciri keadaan setimbang dinamis. Ingat, kesetimbangan dinamis didapat jika reaksi berlangsung terus-menerus secara mikroskopis. Pertanyaan meminta mana yang bukan, berarti jawabannya jelas yang E, yaitu tidak terjadi perubahan secara mikroskopis. Inilah beberapa contoh soal yang bisa kita pakai untuk memperdalam pemahaman kalian tentang konsep timbangan kimia.
Untuk selanjutnya, kita akan bertemu lagi di bagian yang kedua, yaitu membahas materi tentang tetapan kesetimbangan. Mungkin ini yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.